Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan atau mencobakan mengenai praktikum materi sistem imun. Adapun judulnya yaitu pengaruh benda asing terhadap kulit sebagai sistem imun. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada 4 buah apel, kemudian 1 buah apel busuk, lidah buaya, spidol, 1 tusuk gigi, tisu, dan plastik. Adapun langkah kerjanya, yang pertama kita basuh semua apelnya dengan air bersih. Jika sudah selesai, dilanjutkan dengan memasukkan 1 apel tersebut ke dalam sebuah plastik. Kemudian setelah dimasukkan, plastiknya ditutup atau bisa dengan dibungkus seperti ini dan dikasih lambang atau label angka 1. Kemudian dilanjutkan dengan apel yang kedua. Perlakuan yang pertama dilakukan pada apel kedua, kita ambil tusuk gigi, kemudian kita oleskan apel busuk ini. Kita oleskan dulu, ambil dari apel yang sudah busuk, dan dioleskan ke apel yang masih utuh. Kemudian jika sudah, tinggal kita masukkan ke dalam plastik seperti apel yang pertama. Kemudian kita tutup dan dikasih label kembali. Itu nomor 2. Lanjut ke apel yang ketiga, yaitu pertama kita lukai terlebih dahulu apel nomor 3 ini dengan tusuk gigi yang masih bersih ya, kayak gini sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita olesi apel busuk ini ke bagian apel yang sudah dilukai tadi. Nah, jika sudah, dilanjutkan kita memasukkannya ke dalam plastik. Kemudian tutup, dan seperti biasa kita kasih label nomor 3. Dan yang terakhir, kita akan beri perlakuan ke apel yang keempat, yaitu dengan sama seperti tadi, melukai kulit apelnya. Nah, setelah dilukai, kita nanti akan oleskan apel busuk lagi ke apel yang ini. Namun sebelumnya kita olesi terlebih dahulu dengan gel lidah buayanya ke bagian lukanya.
kita oleskan sampai gelnya keluar dan menempel pada apelnya ya. Jika sudah, dilanjutkan dengan mengoleskan kembali apel busuk ini ke bagian apel yang tadi dilukai. Nah, jika sudah, kita lanjutkan membungkusnya dengan plastik. Dan jangan lupa dikasih label nomor 4. Selanjutnya, setelah kita melakukan langkah kerjanya, nanti kita akan amati masing-masing apel ini dari mulai apel 1 hingga apel 4 selama 7 hari. Kita amati masing-masing apel ini apakah nanti terjadi pembusukan atau tidak selama hari ke-1 sampai hari ke-7 nanti. Oke, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita akan mengamati apelnya itu dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Sekarang hari pertama kita mengamati, untuk hasil pengamatannya nanti bisa dicantumkan dalam tabel seperti yang ada di modul. Oke, kita mulai dari apel yang pertama. Dari apel yang nomor 1. Dilihat di sini, apelnya itu masih keras, kemudian tidak terjadi pembusukan. Lihat, ya. Sekarang kita catat dulu di tabel pengamatannya. Baik, keras, tidak terjadi pembusukan. Oke, kemudian kita lanjutkan pada apel yang kedua. Nah, di sini apel yang kedua sama, masih terlihat keras dan tidak terjadi pembusukan. Oke, kita catat lagi di tabel hasil pengamatan. Baik, keras dan tidak terjadi pembusukan. Oke, lanjut ke apel yang ketiga. Nah, di sini lihat, apel yang ketiga terjadi pembusukan ya. Terjadi pembusukan. Kemudian, nah, pembusukannya ini terjadi pada apel yang sudah dilukai kemarin ya. Jadi nanti di sini kalian tulis juga bagian yang telah dilukai berubah warna menjadi kecoklatan. Oke, lanjut pada apel yang terakhir, yaitu apel yang keempat. Nah, di sini bisa dilihat ya, apelnya itu masih keras, namun berbeda sama apel yang ketiga tadi. Di sini sama terlihat ada lukanya, tapi tidak terjadi pembusukan seperti pada apel yang ketiga. Berbeda ya hasilnya tuh. Nah, jadi pada tabel hasil pengamatannya itu kita tulis tidak terjadi pembusukan, hanya terlihat luka. Baik, pengamatan dilakukan setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah, di sini kita akan mengamati apel yang nomor 1 sampai apel yang nomor 4 itu mengalami pembusukan di hari yang keberapa. Seperti yang terlihat pada apel yang di sini. Nah, apel yang nomor 1 ini tidak mengalami pembusukan sama sekali. Karena apel ini tidak dilakukan perlakuan seperti apel-apel yang lainnya. Kemudian apel yang nomor 2. Di sini apel yang nomor 2 mengalami pembusukan karena pada apel nomor 2 ini dilakukan perlakuan berupa dioleskan apel busuk di kulitnya. Jadi mengalami pembusukan. Kemudian
pada apel yang nomor 3. Nah, apel yang nomor 3 ini bagian yang dilukainya sampai menghitam. Kemudian pada hari yang ke-7 ini atau hari yang terakhir, apel mengalami benar-benar busuk, lembek, dan mengeluarkan cairan berbau. Kemudian yang terakhir yaitu pada apel yang nomor 4. Nah, apel yang nomor 4 ini dilakukan perlakuan berupa dikasih lidah buaya terlebih dahulu sebelum dioleskan apel yang busuk. Jadi apel nomor 4 ini mengalami pembusukan cukup lambat dibandingkan dengan apel yang nomor 3. Karena apel yang nomor 3 ini tidak dikasih perlakuan berupa diolesi gel lidah buaya, jadi mengalami pembusukan yang lebih cepat dibandingkan apel yang nomor 4. Kemudian terlihat juga pada apel yang nomor 1 sama apel nomor 2. Nah, di sini apel yang nomor 1 memiliki keadaan yang lebih baik atau tidak mengalami pembusukan sama sekali. Berbeda dengan apel yang nomor 2. Di sini apel yang nomor 2 mengalami pembusukan. Nah, ada berwarna coklat. Nah, di sini terjadi perbedaan mekanisme pertahanan tubuh antara apel yang nomor 1 dengan apel yang nomor 2. Apel yang nomor 1 memiliki pertahanan tubuh yang lebih kuat karena tidak mengalami luka di bagian kulitnya. Berbeda dengan apel yang nomor 2. Nah, di sini apel yang nomor 2 juga tidak mengalami luka, namun di bagian kulitnya ini diolesi berupa bibit penyakit atau antigen, sehingga terjadi pembusukan lebih cepat dibandingkan dengan apel yang nomor 1. Oke, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada apel yang nomor 4 atau apel yang mengalami pembusukan lebih lambat, kecuali yang nomor 1 karena tidak mengalami perlakuan apapun. Nah, di sini pada apel yang nomor 4 mengalami proses atau mekanisme pertahanan tubuh lebih bagus dibandingkan apel yang nomor 3. Karena pada apel yang nomor 4 ini dilakukan perlakuan berupa dioleskan gel lidah buaya pada bagian lukanya dibandingkan dengan apel yang nomor 3. Di sini apel yang nomor 3 tidak diolesi gel lidah buaya pada bagian lukanya, sehingga apel yang nomor 3 ini mengalami pembusukan lebih cepat. Sama halnya dengan apel yang nomor 1 dengan apel yang nomor 2. Apel yang nomor 1 tidak mengalami perlakuan sama sekali, sehingga pada hari terakhir apel yang nomor 1 ini tidak mengalami pembusukan, berbeda dengan apel yang nomor 2. Nah, apel yang nomor 2 di sini mengalami pembusukan walaupun hanya terlihat kecoklatan pada bagian kulit yang diolesi apel busuk. Karena di sini apel yang nomor 1 mengalami proses atau mekanisme pertahanan tubuh yang lebih bagus atau sistem imunnya itu lebih bagus dibandingkan dengan apel yang nomor 2. Karena apel yang nomor 2 di sini sudah mengalami perlakuan atau diberi perlakuan berupa antigen atau bibit penyakit yang diberikan pada kulit apel yang nomor 2. Baik, sekian pengamatan mengenai sistem imun yang dilakukan terhadap apel. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.